Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Sulosanto. Kenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Yunarto. Nama saya Ahmad Rehan Putra Islami. Perkenalkan nama saya Iwan Hendriansyah. Di sini kelompok kami akan menyajikan tentang algoritma round robin. Round robin sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan secara luas di dalam penjadwalan CPU. Algoritma round robin menggunakan sistem time sharing dengan static, quantum time untuk setiap proses yang akan dieksekusi oleh CPU. Ini tergantung pada ukuran quantum time yang diberikan. Pada algoritma round robin, setiap proses yang diberikan waktu dieksekusi yang sama secara bergantian. Setiap proses diberi slot dan waktu tertentu. Dan ketika waktu tersebut habis, proses tersebut dipindahkan ke akhir antrian dan proses berikutnya diberi kesempatan untuk dieksekusi. Selanjutnya oleh Mas Iwan. Prinsip kerja round robin. Round robin sendiri memiliki 5 sistem. Pertama, time sharing, di mana multiple user atau multiple task dapat menggunakan sistem komputer secara bersamaan. Kedua, time quantum. Waktu kuantum adalah batas waktu maksimum yang diberikan kepada setiap proses untuk mengeksekusi di CPU dalam satu putaran. Ketiga, context switching. Jika suatu proses belum selesai dalam satu putaran, proses tersebut dipindahkan ke akhir antrian. Keempat, ada premission, yang berarti suatu proses dapat dihentikan secara paksa setelah melewati waktu kuantumnya. Kelima, responsive time. Responsive time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon permintaan pengguna. Oke, next. Saya serahkan pada Mas Ferdi. Berikut adalah contoh dari round robin sendiri. Berikut adalah contoh round robin dengan 4 time quantum. Kita akan mengeksekusi 3 proses. Yang pertama ada proses pertama, kita menamai P1 dengan burst time 24. Yang kedua ada proses 2, kita namai P2 dengan burst time 3. Yang ketiga ada proses 3 dengan kita namai P3 yang memiliki burst time sama yaitu 3. Oke, kita akan mengeksekusi proses pertama. Kita gambarkan dengan seseorang yang sedang mengantri untuk membayarkan sesuatu ke kasir. Pertama ada Mr. 1 memiliki 24 koin, sedangkan time kuantumnya adalah 4, maka 24 dikurangi 4, maka Mr. 1 memiliki sisa 20 koin, dan dia akan mengulanginya lagi dari awal. Nah, yang kedua, yaitu proses 2, kita namai Mr. 2. Dia memiliki 3 koin, maka dikurangi 4 akan habis. Jadi dia tidak perlu mengulangi proses ini lagi. Nah, yang ketiga ada Mr. 3. Dia akan membayar sekitar 3 koin, sama seperti Mr. 2, maka dia tidak perlu mengulanginya lagi. Nah, Mr. 1 masih memiliki 20 koin, maka dia harus mengulangi lagi selama 5 kali percobaan. Oke. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya, Rehan. Kelebihan round robin, kelebihan sederhana dan mudah dipahami. Algoritma round robin relatif sederhana dan mudah dipahami. Ini membuatnya mudah diimplementasikan dan dikelola. Fungsi pemrosesan tim sharing, algoritma ini sangat
cocok untuk sistem dengan lingkungan tim sharing. Setiap proses mendapatkan bagian waktu pemrosesan yang setara, memastikan responsivitas sistem yang baik. Tidak ada proses yang terabaikan. Dalam algoritma Robin, setiap proses mendapatkan peluang untuk dieksekusi secara bergantian. Tidak ada satupun proses yang dibiarkan tidak terawasi. Dalam jangka waktu sebentar, tutupan ini ya gambar. Da- dalam jangka waktu yang lama, fairness. Algoritma ini menjamin keadilan dalam hal alokasi waktu CPU. Setiap proses memiliki kesempatan yang sama untuk dieksekusi. Tidak memerlukan informasi proses. Algoritma Robin tidak memerlukan informasi tentang waktu eksekusi proses. Ini membuatnya lebih fleksibel dan mudah digunakan di berbagai lingkungan. Yuk, next. Oh, kekurangan Robin ini akan dijelaskan oleh Mas Septa. Kekurangan round robin. Kekurangan yaitu overheat konteks beralih. Algoritma ini dapat mengalami overheat tinggi karena seringnya konteks beralih antar proses. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, terutama di banyak proses aktif. Waktu yang ditunggu lama untuk proses yang lama menjalankan. Proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang lama mungkin harus menunggu giliran mereka untuk mendapatkan akses CPU kembali. Ini dapat menyebabkan waktu respon yang tinggi untuk proses-proses tersebut. Tidak efisien untuk proses lama eksekusi yang berbeda-beda. Jika terdapat perbedaan besar dalam waktu eksekusi antara proses-proses, algoritma round robin mungkin tidak efisien. Proses ini membutuhkan waktu eksekusi lebih singkat, mungkin terpaksa menunggu lebih lama. Sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.